Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia. Kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikan. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amal. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku tiga poin nilai itu. Bikin kau apa yang kau mau. If'al amasikta, if'al masikta, fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin. Lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nipu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semenang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa beda? Apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau Bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, Bapak bisa pulang kampung. Tapi kalau Bapak sudah masuk di kubur, tak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk. Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana Bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa Bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu lompat ke pintu. Tapi begitu masuk Bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baik. Tiga yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menolong. Sudah kembali orang, ini muka. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidung, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu, bengkak perutmu, meledak, semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan. Asa ngoge pasang kamu ike domu. Pigau ya pakai melumu pigau, bikin maku apa yang kau mau bikin, tapi ingat pasti kau masuk di kubur. Begitu semua kembali orang, Pak. Paling nak ingat di orang 1-2 hari. Selama 2 minggu masih nak ingat. Ini baiknya kodong itu dasar. Masih makin apa dia nak kirim teman tak di WhatsApp. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasih simbol-simbol sedih keluar dari mata. Itu bisa.
Sudah itu nak habis di nomor HP tak. Takut bunyi HP tak meninggal orangnya. Mulai ini Pak. Nama tak sudah bukan lagi dasar, tapi mulai lagi dipanggilnya apa? Almarhum. Harta tak mulai nak ambil orang. Istri tak kawin lagi. Pada saat itu tidak ada lagi. Dunia sudah selesai urusan, tinggal bertanggung jawab atas urusan ini. Maka datanglah malaikat. Kata Nabi, masuk kita di padang mahsyar, ada 4 pertanyaan yang tidak bergerak kaki seseorang sebelum ditanya 4 ini. Apa pertanyaannya? Insya Allah dari waktu dan kesempatan kita akan. Karena penerbangan saya terbatas, saya mau pulang cepat. Insya Allah nanti kita datang lagi di tempat ini. Inilah sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan dengan satu ayat saja. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Tungke matinya wae, pasti mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan ketika sudah tiba saatnya mati, tidak bisa kau undur, tidak bisa kau majukan. Apabila sudah tiba saatnya, maka pasti akan kau alami.